Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli berkomentar perihal pemanggilan Menko Polhukam Luhut Panjaitan pada Senin hari ini oleh MKD. Rizal yakin bahwa Luhut tidak terlibat dalam permintaan saham karena Luhut adalah salah satu menteri kabinet kerja yang sejak awal ini tidak menyetujui perpanjangan kontrak Freeport. Sepanjang pengetahuan saya, Pak Luhut Panjaitan tidak pernah meminta saham Freeport. Yang kedua, baik secara lisan maupun secara tertulis, Pak Luhut Panjaitan termasuk menteri yang menolak perpanjangan kontrak Freeport sampai tahun 2019. Posisi Pak Luhut sama dengan posisi Presiden Jokowi, sama dengan posisi kami sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya, di mana buat kita yang paling penting apa manfaat yang kita bisa dapatkan dari Freeport. Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menegaskan hingga saat ini belum ada perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Meski demikian, Teten tidak menampik bila pembahasan perpanjangan kontrak Freeport telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, namun masih sebatas komitmen yang dijanjikan Freeport kepada pemerintah Indonesia. Belum melakukan perpanjangan kontrak dengan Freeport karena pemerintah harus patuh dengan undang-undang, dengan peraturan yang memang pembicaraan perpanjangan kontrak baru akan dimulai tahun 2019. Nah, kontraknya sendiri itu berakhir tahun 2021. Saya kira itu. Jadi pembicaraan Presiden dengan Freeport itu baru sebatas kira-kira komitmen-komitmen apa dari mereka, dari kontrak karya itu yang mau diberikan untuk Indonesia. Ya, permainan politik dalam kasus Papa Minta Saham ini semakin transparan setelah rekaman diputar ya. Betul. Ada upaya pengaturan saham oleh Ketua DPR dan broker serta penguasa Riza Khalid. Sebagian anggota MKD berusaha memutar-balikan fakta dan justru mempermasalahkan soal rekaman yang bukan inti persoalan utama. Tetapi apakah warga memahami soal permainan politik dalam sidang kasus Papa Minta Saham ini? Berikut tanggapan warga. Apa nih pendapatnya tentang sidang MKD kasusnya Setnov? Saya sih pesimis ya dari 3 sidang kemarin, gimana kelihatan lah MKD lebih kemana condongnya kan gitu. Tapi kalau gitu sih saya tetap berharap kalau MKD itu bisa secara rasional menyelesaikan masalah ini. Karena kan semua barang bukti udah ada, rakyat juga udah bisa lihat dan kita harap MKD bisa menyuarakan suara kita juga, itu aja sih. Sidang MKD ini Bu, kalau nggak transparan tuh masyarakat tuh udah bosan ya. Permainan politik selama ini itu rakyat sekarang ini udah pintar Bu. Ada permainan politik di balik ini. Coba kalau transparan, terbuka, itu rakyat akan lebih terpercaya Bu. Kita meminta ke pemimpin MKD yang lain tuh cobalah transparan. Udah bisa ditebak, ya hasilnya nggak jauh berbeda, bahwa tidak ada hasilnya gitu, ya tetap aja bahwa setiap Novanto itu nggak bersalah gitu. Kalau menurut Bapak, iya. Jadi bisa dibilang MKD ini tidak akan netral begitu menurut Bapak? Sebagian kayaknya sebagian besar itu tidak netral. Ya namanya juga isinya kan orang politik semua, pasti putusnya juga politik. Gitu. Ya, dari 3 tanggapan warga tadi saja kita bisa lihat bahwa warga juga ikut mengikuti dan juga sudah edukatif untuk mengerti permasalahannya ya. Betul, jadi warga juga sudah pintar menilai seperti itu. Maka kita harapkan sidang akan berjalan dengan adil dan juga menghasilkan keputusan yang adil untuk semua pihak. Setuju. Dan sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo menulis puisi berjudul Maafkan Aku Meludah ke Arah Wajahmu Yang Mulia. Ya, sekilas puisi ini seperti menyindir sidang MKD ya sampai dibuatkan puisi. Nah, yang mana sebutan Yang Mulia ini cukup sering terdengar dalam persidangan ini. Seperti apa puisinya? Berikut puisi yang dibacakan langsung oleh Imam Prasojo. Saya menulis puisi ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung orang per orang, dan mudah-mudahan tidak ada orang yang merasa terluka. Ini hanya ungkapan kekesalan saya melihat keadaan ini. Judul puisi ini, mohon maaf,
Judulnya, maafkan aku meludah ke arah wajahmu yang mulia. Tidakkah kita melihat sebuah kebobrokan moral kasat mata diperagakan? Integritas begitu unggul bersinar bersanding dengan gelapnya kepalsuan. Panggilan yang mulia berkali diucapkan, namun hati begitu terluka mendengar karena gelar dan perilaku tak bersesuaian, karena baju kehormatan disalahgunakan, dijadikan penutup kebusukan dan kebobrokan. 200 juta pasang mata melihat tenggorokan begitu kering terjerat, tak mampu menelan ludah, melihat kemunafikan di puncak kebejatan. Karena itu yang mulia, maafkan aku. Kali ini aku tak tahan harus meludah ke arah wajahmu, wajah kepalsuan yang bagiku begitu menyebalkan dan memuakkan.